Jengki selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan selamat sore juga kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Marsha Raihana Fauzi, Muhammad Alif Nur Afrizal, Gilbert Manguntuan Aibaho, dan saya sendiri Aditya Taki Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Lanjut, Sal. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk yang pertama itu ada pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua adalah landasan pengakuan HAM. Kesadaran akan HAM didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan lainnya. Yang kedua adalah landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari yang pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Next. Selanjutnya ada ciri pokok HAM. Yang pertama, tidak dapat diperjualbelikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM sebagai bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul dan bangsa. Yang terakhir, tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Next, ya. Selanjutnya, perkembangan HAM pada masa sejarah. Yang pertama, perkembangan HAM pada masa sejarah. Berdasarkan sejarah perkembangannya, terdapat 3 generasi HAM. Yang pertama, generasi pertama, hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat atau Eropa Barat. Contohnya, hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak atas kesamaan di dunia peradilan, hak beragam, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Kemudian generasi kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat bekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan, hak atas jaminan sosial. Kemudian generasi ketiga, hak perdamaian dan pembangunan diperjuangkan oleh negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika. Misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak dengan perdamaian. Next. Adapun perkembangan pemikiran HAM. Sejarah HAM di dunia berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik saja. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan beberapa peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta terjadi pada 1215.
Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kemudian yang kedua, Revolusi Amerika. Terjadi pada 1776. Revolusi Amerika terbentuk saat Amerika sedang berperang untuk kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan merupakan hasil dari revolusi itu, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Kemudian yang ketiga, Revolusi Prancis yang terjadi pada 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis pada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de forme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-12, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, yaitu terdapat 4 macam kebebasan yang meliputi: yang pertama, kebebasan untuk beragama atau freedom of religion; yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech; yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want; yang keempat, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Selanjutnya, bagian HAM di Indonesia. Yang pertama, HAM di Indonesia meliputi apa saja? HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pada bagian A ada kasus penembakan misterius, yaitu pada tahun 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius atau Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut berdalih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga mengganggu ketentraman masyarakat. Hingga saat ini, pelakunya tidak pernah tertangkap dan tidak pernah diadili. Pada bagian B ada kasus pembunuhan Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Marsinah adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang tewas karena penyiksaan. Pada tanggal 3-4 Mei 1998, Marsinah beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya bekerja tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada siang tanggal 5 Mei, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar tidak masuk bekerja. Rekan-rekannya mendapat paksaan untuk mengundurkan diri. Marsinah pun datang ke Kodim untuk menanyakan di mana keberadaan rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan meninggal dan berdasarkan hasil autopsi, ia mengalami penyiksaan berat. Pada bagian C ada kasus tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang.
Pada 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendria Wansi, dan Henry Hartanto. Selanjutnya ada perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Gerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1911, Intis Party 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Kemudian lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM. Seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Kemudian ada periode setelah kemerdekaan tahun 1945. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Kemudian yang ketiga ada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode selanjutnya 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM, yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Periode selanjutnya tahun 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik. Bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian ada periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi, dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan banyak lainnya. Cukup sekian. Lanjut ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 10 telah memaparkan presentasinya. Kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kepada kelompok 10 saya ingin bertanya, seperti beberapa minggu ini beberapa media mengabarkan bahwa telah terjadi penembakan kepada beberapa anggota TNI di Papua. Kalau menurut saya itu sudah melanggar HAM, sedangkan jika kita menempatkan tentara di sana itu disebut melanggar HAM dengan membantai orang Papua. Menurut kalian
apakah ini sudah relevan yang sudah dilakukan di Papua, baik penempatan tentaranya maupun dari kelompok KKB-nya itu sendiri. Terima kasih. Silakan yang lain, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Pertanyaan dari Egan tadi mungkin bisa diulang kan pertanyaannya? Oke, pertanyaan itu menurut kelompok kalian penempatan. Udah ada jawaban itu? Iya Pak, Ada yang nanya tadi enggak? Saya yang nanya Pak. Hah? Saya yang nanya Pak. Iya, iya. Oke, pertanyaan saya tadi menurut Terus kelompok nanya kalian- jawabannya apa? Ya Pak, si Gilbert minta ulang pertanyaan saya dulu Pak. Saya izin kasih pertanyaannya dulu Pak. Pertanyaan saya tadi, menurut kelompok kalian apakah sudah tepat posisi penempatan TNI di sana untuk keselamatan para warga Papua di sana? Sekian. Oke. Jawaban dari pertanyaan Egan, penempatan TNI di Papua menurut kami sudah sangat tepat sebagai antisipasi dari gerakan oleh KKB Papua. KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata Papua memiliki tujuan agar Papua dapat melepaskan diri dari wilayah NKRI. Tentu saja pemerintah harus menindak tegas akan segala aksi separatis. Penembakan kepada anggota KKB Papua merupakan respon dari TNI karena KKB Papua dapat membahayakan nyawa masyarakat yang tinggal di Papua. Kiranya demikian jawabannya, Egan. Oke, baik, jelas. Terima kasih Gilbert dan kelompok 10. Baik, kepada teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan silakan bertanya. Atau dari Pak Zengki ada yang ingin ditambahkan Bapak? Silakan Pak. Maaf sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ari Gagasan dari kelompok 5. Izin bertanya, belakangan ini kan ada kasus pelanggaran HAM, tetapi tidak ditindaklanjuti lebih lanjut lagi oleh sepertinya oleh Komnas HAM atau segala macam. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk dalam menanggapi kasus tersebut, kasus pelanggaran HAM tersebut?
banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak digubris oleh Komnas HAM. Apa yang harus dilakukan? Jawaban dari permasalahan ini adalah perbaikan di dalam birokrasi Komnas HAM, dan Kemenkumham pun seharusnya juga mengawasi kinerja komisi yang berada di bawah kendali kementeriannya agar kinerja semakin baik. Mungkin ada yang pengen ditambahkan dari yang lain? Mungkin dari Pak Jengki ada yang pengen ditambahkan, Pak? Saya ingin menambahkan tadi kasusnya bagus ya, Papua ya. Iya, Pak. Ya. Ya, kamu baca deh nih judulnya. Silakan dibaca. Halo? Iya Pak. PBB, penegakan hak asasi manusia di Papua memburuk. Nah, yang ini. Baca ya. Sejak akhir 2018, para ahli telah menulis belasan surat kepada pemerintah Indonesia tentang berbagai dugaan insiden yang terjadi dan mereka mengaku telah dibalas. Sejauh ini, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan atas temuan pakar HAM PBB tersebut. Oke ya. Udah masuk ke PBB ya. Jangan main-main ini. Gimana? Menurut kamu, saudaraku, orang zaman now? Woi, anak muda. Pernah nggak denger ini? Berita ini? Anak muda. Belum berapa. Nah, makanya belajar Nurjengki itu belajarnya santai. Tadi saya bilang itu memang bagus ya, klak gitu yang ditampilkan, serius bagus. Terus jumlah mahasiswanya 50 ya, walaupun nanti ada yang keluar satu-satu. Saya bilang bagus, dipertahankan. Nah, menurut kamu ini miris nggak? Saya aja merinding ya. Miris nggak, saudara sekalian? Woi, miris nggak? Miris, Pak. Miris, Pak. Udah masuk ke PBB loh, gila kan? Udah masuk ke PBB. Kalau sampai lepas ini, nah coba baca lagi. Tadi itu yang akhirnya ya, baca. PBB mendesak, coba baca. PBB mendesak ada tindakan lebih lanjut untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Papua. Ini baca.
Mereka mengatakan situasi keamanan di dataran tinggi Papua telah memburuk secara dramatis sejak pembunuhan seorang perwira tinggi militer oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Papua Barat pada 26 April 2021. Para ahli merujuk pada penembakan dua anak berusia 2 dan 6 tahun pada 26 Oktober 2021 ketika peluru menembus rumah masing-masing selama baku tembak. Bocah 2 tahun itu kemudian meninggal. Oke, ini lagi ya. Ini udah sampai ke PBB loh ya. Coba baca. PBB juga melaporkan masalah gizi yang parah di beberapa daerah dengan kurangnya akses ke makanan dan layanan kesehatan memadai dan tepat waktu. Dalam beberapa insiden, pekerja gereja telah dicegah oleh pasukan keamanan untuk mengunjungi desa-desa tempat pengungsi mencari perlindungan. Menurut kamu parah nggak? Parah, Pak. Parah. Kita bicara ilmu loh ya, bukannya bicara ngegosip. Boleh nggak Enggan kalau bicara ilmu? Ini kan di kuliah loh. Boleh dong, Kan? Pak. Iya, Pak. Boleh. Pernah nggak kedenger ini? Enggak kan? Kalau udah sampai ke PBB itu nanti seperti Timor Leste. Lepas. Megawati aja nggak mampu, si Pandan Ligita. Gitu? Si Pandan Ligita lepas. Nah kalau sampai Irian lepas kan keterlaluan, bapaknya ngambil Irian, anaknya ngelepas nanti kan. Harusnya orang-orang organisasi kan partai yang besar kan PDIP, harusnya PDIP kan pemenang sekarang. Harusnya dia mengayomi gitu. Oh ini bapak gue nih berusaha, itu sampai ini serius nih. Jadi karena saya mengupas terakhir ini Timor Leste ya, orang kagum loh sama tulisan saya. Saya bilang pascanya, nextnya, saya bilang harus ada sumber daya alam yang tersedia itu diolah sama SDM-nya. Tertarik ya. Nah yang kemarin ini masalah Irian ya, ini saya sebutkan ya salah satu penelitian. Dia sampai-sampai mengikuti pola, dia perempuan loh, ibu-ibu yang ada di sana. Namanya peneliti antropolog ya, orang Indonesia dari universitas ternama di Indonesia. Di S2-nya di luar negeri, S1-nya di universitas ternama Indonesia. Nah, S2-nya di Australia. Dia bisa masuk ke situ, ke daerah Kancah. Wow, Pak Nurjengki. Ternyata di sana nggak diajarin tentang Indonesia. Pantesan mereka sendiri, dia ngomong loh, dia maksudnya yang PTT tadi itu dia ngomong, saya nggak pernah diajar Indonesia. Berarti ada semacam skenario permainan tingkat tinggi, ingin merusak Indonesia gitu loh, sama petinggi-petinggi yang ada, mau dijual gitu. Hampir sama ke Indonesia waktu itu datang Belanda, datang Portugis, para petinggi kita ngejual kan, dikompromi dengan orang-orang tertentu karena ingin dirinya mengatasnamakan bangsa Indonesia. Yang paling sebel itu pejabat mengatasnamakan bangsa Indonesia. Dan saya paling sebel rakyat habis gitu pro lagi dengan orang yang ngomong kayak gitu. Ini dijual. Nah ini satu lagi nih ya. Satu lagi. Bicara HAM itu jangan yang kecil-kecil. Ntar yang kecil-kecil saya cerita ya. Nah ini yang keduanya nih. Matras. Siapa yang mau baca? Oke, kalau nggak ada, iya silakan baca. Viral. Ya Pak, viral barter emas, Indef duga barter marak di pedalaman. Ya, baca lagi. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menanggapi viralnya barter emas yang disebut terjadi di Papua.
Indef menduga praktek barter memang masih terjadi di pedalaman Indonesia. Oke, sebentar. Gelok nggak tuh kalau sampai lepas? Barter kan biasa ya, sayur sama sayur gitu ya. Sayur sama kentang, sama ubi. Biasa, ini emas loh. Pernah nggak teman-teman denger ini? Enggak, belum Pak. Belum Pak. Makanya kita dibodohin, dicekokin gitu ya. Enak nggak belajar kuliah sama Nur Jengki? Woi. Mantap Asik Pak. ya? Asik Pak. Enak banget Pak, ajib asli. Asik Pak. Bayangin aja barter emas, berarti negeri itu kaya. Makanya saya bilang sama politisi gitu loh, sama yang lain-lain, sama yang memerintah di sini. Saya orangnya nggak takut ya ditangkap di penjara. Kalau saya nggak provokator kok. Barter emas ini, Indef loh yang ngomong. Indef. Ya, ini silakan dibaca. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto, mengatakan barter terjadi disebabkan akses yang belum merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyinggung masih belum maksimalnya penetrasi layanan pembayaran bagi mereka. Ini gambaran ketimpangan akses di Indonesia di pedalaman praktek barter masih terjadi karena keterjangkauan layanan pembayaran belum menjangkau mereka, kata Oke, Republik. berarti apa? Duit yang biru Sudirman 50.000 nggak laku kan di sana? Ya, Pak. Itu penghinaan nggak tuh? Kelihatannya orang-orang pada ketawa begini. Goblok lu sebagai pemimpin Indonesia, ya kan? Anggota DPR, DPRD, lu lihat di sono, ya. Percuma lo ngangkat menterinya lo pertanyakan. Percuma ngangkat gubernur lo pertanyakan gitu loh. Percuma gubernur punya RT dibayar kan di sono. Ngapain aja gitu ya? Berarti apa? Uang merah Bung Karno nggak laku itu yang 100.000. Terlalu nggak? Terlalu. Kita bikin jalan tol untuk siapa? Pengusaha tertentu, rakyat kita yang ada di sono. Lu barternya emas lo, gila kan itu? Berarti tanah itu subur. Tanah itu subur, serius nih. Aku punya teman, dia orang Betawi, sukses di sana. Dia kebetulan bapaknya dulu mantan lurah. Ya, bapaknya kenal saya, anaknya kenal saya, cucunya kenal saya. Tahu nggak cucunya? Sampai dia bisa bikin senjata rakitan untuk membela diri. Akhirnya apa? Sekarang dia kembali ke Jakarta, jadi kuli tukang batu. Di sana dia udah sempet kaya, dia jual kopi, jual coklat, jual buah naga asal dari sana. Berhektar-hektar itu. Akhirnya apa? Ditinggalin daripada dia mati. Banyak yang mati di sana. Karena apa? Karena nggak jelas. Dia cemburu loh. Wajar dong dicemburu kan. Tidak diperhatikan sektor-sektor. Nah, sedangkan rakyat kecil aja dia barternya nggak pakai duit, pakai emas. Barter pakai emas. Kalau sama bawang wajar ya. Bawang ketemu tuker kentang boleh. Woi, Enggan. Asing gak? Iya Pak. Nah, jadi ngapain tinggi-tinggi lo ngomong di politik ngomong kosong. Lo bikin jalan tol, bikin jalan infrastruktur. Saya nggak menyalahkan itu, tapi infrastruktur itu penting sehingga rakyat kita yang lain itu terselamatkan gitu ya. Jadi kembali ke pemahaman tadi tentang yang di sana. Nah, kembali lagi cerita tadi itu HAM. Nah, sekarang saya tanya nih, Arya, suami mukulin istri, kekerasan dalam rumah tangga, Iya Pak. salah nggak itu si suami? Salah Pak, jelas. Tapi tergantung. Iya salah Pak. Jangan ngomong tergantungnya dong, yang jelas Iya salah Pak. persoalan salah lo jangan benerin lelaki lo. Iya Pak, salah. Bukan persoalan bener dan tidak benernya, nggak boleh memukul, nggak boleh, itu larangan HAM. Kan kamu sendiri tadi lihatkan yang dipaparkan. Ya. Nah, kira-kira yang memukul tadi penjajah nggak? Penjajah. Terus memukul tadi arogansi nggak? Arogansi. Kan ada penyelesaian.
benar sih penyelesaian nggak bakal selesai, benar, tapi jangan sampai terjadi korban. Nah itu yang kecilnya ya. Nah kalau kira-kira di yang besar, ya. Nah kira-kira orang ditembakin, marah nggak dia? Semut aja kalau dimatiin itu ngegigit dulu loh, semut. Kalau dimatiin, coba sekali-kali kamu nginiin semut ya, semut rangrang kayak semut apa kayak gitu. Jangan semut kecil, semut gula, dia nggak ngegigit. Jadi semut yang gede, dia pasti ngegigit. Nah ini tuker dengan barter. Enggan. Ini kita sampai jam berapa nih? Ini sebenarnya sudah habis Bapak. Sebenarnya tadi kan saya Habis ya? ingin jam 3 kurang Pak. Iya. Soalnya ini mau puasa ini, kesian ya. Iya Pak. Nah Iya. kira-kira Baik, ditutup menurut saja ya, kamu Pak. bagus nggak itu? Bagus dong Pak. Ya, HAM Bagus itu? banget Pak. Iya bagus. Iya. Oke Iya. ya, saya mohon maaf. Selamat